Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Revolt Official Channel. Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah karya ilmiah. Ini kita bicara tentang karya ilmiah. Judulnya tentang hantu. Nah, maka karena diskusi tentang hantu, kita sengaja ngambil gambarnya di malam hari, di ruang terbuka. Ini sekalian juga untuk protokol kesehatan. Baik, hantu. Ya, ada sebuah judul penelitian itu hantu di tengah keramaian kota Banjarmasin. Iya. Kita mendatangkan penelitinya di sini, Bapak Nasrullah. Selamat malam, Pak Nasrullah. Oh, selamat malam, Pak Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Nasrullah ini antropolog, S2 di Antropologi Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang melanjutkan S3 di universitas yang sama, di departemen yang sama. Oke, iya. Oke, Pak Nasrullah, ini pertanyaan pertama kita ini, kenapa penelitian tentang hantu? Bukankah penelitian itu sesuatu yang rasional aja? Ini hantu ini kan irasional. Gimana itu, Pak Nasrullah? Oke, ada dua sebenarnya. Pertama, saya tidak ingin kalah dengan film. Oh, film. Banyak film hantu yang dari Indonesia bahkan dari luar negeri. Saya lupa judul film kemarin yang ramai sekali. Kok sesuatu yang menakutkan itu orang mau menonton? Justru banyak yang nonton. Justru banyak yang menonton. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Jadi pikiran saya, kenapa kita tidak menulis hantu dalam sebuah karya ilmiah? Itu satu. Yang kedua, pengalaman saya melihat secara langsung, bukan hantu secara langsung, tetapi bagaimana orang itu diruqyah, kemudian makhluk halus itu ada dalam dirinya, dalam yang dapat kita lihat melalui cara berbicara yang orang tersebut ketika masuk kerasukan itu, yang awalnya tidak fasih berbahasa Indonesia, kok tiba-tiba fasih sekali berbahasa Indonesia, suaranya berubah dan tatapan matanya itu sangat menakutkan lah bagi orang lain. Tapi saya berani menatap mata-mata orang seperti itu. Dari dua itu, akhirnya tentu saja di bagian latar belakang saya menceritakan tentang film tentang hantu yang bagian temuan penelitian saya, salah satunya saya menceritakan pengalaman berhadapan dengan orang yang kerasukan. Jadi hantu itu secara umum kita definisikan sebagai makhluk halus ya, meskipun ada yang mengatakan itu jin juga. Tapi ada juga hantu yang menurut orang itu bisa dilihat. Di Kalimantan Selatan itu pernah heboh di satu kabupaten. Ada hantu kuyang namanya. Hantu kuyang itu hantu yang penjelmaan seseorang yang kemudian bagian tubuhnya terlepas, jadi melayang itu kepala dan ususnya yang melayang. Ada tubuhnya? Tubuhnya ditinggal, tapi kepala dan ususnya melayang. Itu kepercayaan ya, bukan benaran ada ya? Kita anggap dulu kepercayaan. Apakah ada dan tidak, buktinya orang heboh. Kehebohan itulah yang kemudian mewarnai beberapa media massa lokal, yang efeknya ada dua sesungguhnya. Pertama, menyatukan orang untuk memiliki common enemy, musuh bersama. Yang kedua, negatifnya adalah, dan kita bisa mengingat negatif ini barangkali di tempat-tempat di mana saja bisa terjadi adakan hantu, terutama kejadian ya. Negatifnya adalah orang akan saling mengira di satu tempat itu ada seseorang atau orang tertentu atau dukun yang memiliki kepercayaan atau memiliki peliharaan tentang hantu itu dengan tujuan misalnya pesugihan, dengan tujuan lain agar disukai lawan jenisnya, dengan tujuan lain disayang suami atau istrinya. Tujuannya baik malah? Tujuannya baik, tapi caranya yang kurang baik. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang penelitian itu, kita bicara naik dulu judulnya aja nih. Hantu di tengah keramaian. Bukankah hantu itu kita bicara tentang tempat-tempat yang sunyi, angker, kemudian rumah kosong, contohnya
identik dengan batang kayu, pohon beringin. Nah, ini kenapa judulnya hantu di tengah keramaian? Iya, hantu di tengah keramaian kota. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari realitas sosial, memang hantu itu ada di tempat sepi ya, tempat sepi, kuburan, gunung, pohon, goa dan lain sebagainya. Tapi hantu kok dia bermigrasi ke kota. Ini juga berasal dari cerita teman, katanya di sebuah mall malam hari mereka menemukan pengunjung di tempatnya bekerja itu banyak sekali. Dan pesanannya ya tentu saja terbeli habis ya, makanan dan minumannya. Tapi setelah dihitung antara jumlah orang yang makan dengan data mereka itu tidak sebanding. Kemudian itu lama diidentifikasi dan mereka melihat ada kelompok-kelompok orang yang menurut mereka itu bukan pengunjung biasa, dari tatapannya, cara mereka duduk. Itu. Kemudian ada sebuah berita juga bahwa di mall itu ada orang kerasukan makhluk halus. Jadi buat saya ini hantu sudah eksodus nih, atau sudah pindah tempat, migrasi. Urban. Oh ya, hantu urban. Dan ya di kampus pun hantu dalam artian makhluk halus bisa masuk di kalangan mahasiswa terutama atau mahasiswi. Mereka dalam acara pengenalan kampus ketika tatap muka ya, ada yang kerasukan tuh. Dan kita tahu itu tatapannya tajam sekali. Itu dan mungkin hantunya udah S2 ya. Sudah S2 itu terdidik kan hantunya. Bagi saya itu pengalaman-pengalaman menarik yang kenapa tidak ditulis. Nah, ini untuk kita nih, Pak Nasrullah. Itu tadi kan cerita dan mistik lah, irasional lah. Sekarang bagaimana mengemasnya itu, cerita-cerita tadi itu, Pak Nasrullah mengemasnya menjadi sebuah latar belakang penelitian yang akhirnya kan latar belakang penelitian kan ilmiah itu harus sesuatu yang rasional. Gimana apa ini mengemasnya menjadi sesuatu yang rasional itu? Pertama, yang jelas kita tidak mewawancarai hantunya. Iya. Itu kuncinya tadi. Itu kuncinya. Sangat tidak rasional ya. Yang terpenting sebenarnya, poin pentingnya adalah kita melihat ada satu fenomena di masyarakat tentang hantu. Bukan hantunya, tapi fenomena masyarakat tentang hantu yang mempercayai ada hantunya. Bahkan ketika saya menganggap saya bertemu dengan orang yang dirasuki makhluk halus, itu kan bukan saya melihat makhluk halusnya, tetapi ada orang yang melakukan gerakan, ucapan dan lain sebagainya yang sesuatu itu berbeda dengan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya riset tentang hantu itu juga telah ditulis, misalnya Clifford Geertz. Dia ada memuat cerita tentang hantu, bahwa itu kepercayaan. Agak serius, hantu ini kan abadi lah. Dia berbagai zaman itu ada. Di tiap periode dia ada ya. Dalam strukturalisme Levi Strauss itu kan savage mind. Pemikiran primitif, pemikiran orang modern sebenarnya tidak ubahnya dengan pemikiran primitif yang di masa lalu itu ternyata sama dengan masa sekarang. Di Eropa ada hantu, di tempat kita hantu. Di mana kita percaya bahwa hantu di Eropa itu ada? Ya di film-film. Dan buat saya hantu di Eropa itu lebih menakutkan dibandingkan dalam film ya, dibandingkan hantu di Indonesia. Dan hantu di Indonesia itu melarat, Pak Eka. Melarat ya. Suster ngesot, hantu jeruk purut, macam-macam hantu dengan penuh penderitaan. Di Eropa hantunya kan dalam kastil besar, pakaiannya mewah di gedung besar. Jadi orang menggambarkan situasi hantu itu, saya kira menggambarkan realitas masyarakat yang hidupnya ya. Yang hidup itu sendiri. Jadi hantu itu sendiri sesuai dengan tingkat rata-rata ekonomi masyarakatnya. Dengan ekonomi masyarakat, iya. Baik, Pak Nasrullah. Nah, pertanyaan penelitian sendiri apa nih, Pak Nasrullah, nih penelitian kita ini? Waduh, agak lupa saya. Tapi pertama, bagaimana fenomena hantu itu terjadi? Bukan hantunya, tapi masyarakatnya. Kemudian saya melacak literatur-literatur yang membicarakan
hantu. Literatur antropologi misalnya di Kalimantan itu ada 2 buku, Islam dan Masyarakat Banjar kalau tidak salah, karya Alfani Daud itu menceritakan tentang hantu. Kemudian religi orang Bukit di Pegunungan Meratus juga ada menceritakan tentang hantu. Automatically bahwa riset-riset antropologi itu sudah bicara tentang hantu, tetapi kadang itu masuk dari satu sub bagian saja, tidak dari rangkaian penelitian mereka. Dari rangkaian penelitian buku mereka. Itu ya. Iya. Nah, konsep yang dipakai tentang hantu ini apa nih? Yang kita pakai di sini. Konsep kepercayaannya hantunya yang dipakai. Bukan hantunya ya, tapi bagaimana orang mempercayai adanya hantu itu. Dalam Gates itu ada yang disebut nalar awam. Bagaimana orang begitu percaya dengan dukun, begitu percaya dengan hantu, apa logika di balik itu? Oke, ini relevan sekali nih. Kebetulan di waktu sedang kita ngambil gambar ini di Sumatera Barat ini juga lagi ada cerita yang viral tentang dukun ini. Dukun, ada mahasiswa UNP KKN, lalu ketika dia KKN dia hilang dan orang tuanya nuduh dilarikan oleh seorang dukun. Lalu kita mikir juga di abad yang kita bicara tentang revolusi industri yang sudah sampai 4 ini, lalu kita ternyata bicara tentang orang dilarikan karena dukun ini karena dukun. Jadi kadang-kadang hilang juga rasional kita nih. Kenapa kemudian cerita dukun, cerita di abad revolusi industri ini 4.0 ini kemudian orang bicara tentang dukun? Pertama saya ikut berduka cita dulu. Baik pada sivitas universitasnya, orang tuanya, si mahasiswi yang dibawa, berduka cita, 3 unsur itu. Tapi saya juga ikut berbelasungkawa, kalau itu benar ya dukun, berbelasungkawa kepada para dukun itu sendiri. Kenapa gitu? Ya itu kan mencemarkan nama baik dukun. Dunia perdukunan. Kenapa gitu? Perdukunan itu kan adalah orang yang sebenarnya kalau didefinisikan secara generik adalah orang yang melakukan apa yang diminta orang lain by order, berkaitan dengan kesehatan, masalah jiwa, bisnis, apa. Politik juga dan dukun itu kan dia tidak melakukan sendiri karena dia dimediasi oleh kekuatannya. Nah, kalau ini terjadi, dukun yang membawa perempuan itu, seandainya terjadi kita khawatir juga ini ada konstruksi yang berbeda kan. Sebelum ada data lengkap misalnya dari kepolisian, data empirisnya. Kalau dukun yang membawa anak gadis itu, saya tidak begitu tahu apakah banyak dukun di Sumatera Barat ini. Tapi yang jelas ini mencoreng nama baik dunia perdukunan itu sendiri. Kan orang karena nggak by order lagi. Karena nggak by order, kan dia jadi pemainnya. Nah ini kita berduka untuk itu. Bukan berduka karena sama dukun, bukan ya? Untuk masyarakat. Bukan. Saya bukan dukun. Oke, kita kembali ke hantu tadi lagi. Nah, siapa aja yang diwawancarai untuk penelitian yang Pak Nasrullah lakukan kemarin? Oke, karena saya mengikuti peristiwa bagaimana orang kerasukan hantu itu, maka ini akan jadi saya sebut observasi partisipan. Jadi saya terlibat penuh dalam peristiwa itu, bagaimana orang itu kerasukan, bagaimana ekspresinya, matanya tajam, suaranya berubah. Itu satu, observasi partisipan. Yang kedua, saya menggali data-data literatur. Kalau observasi partisipan ini kan kita nggak tahu kapan orang kesurupan. Kebetulan saya saya tidak berpikir untuk menulis itu sebenarnya. Ini buat riset tidak. Tapi ketika itu terjadi dan saya punya rekamannya, saya bawa alat perekam itu. Sebenarnya karena saya curiga tukang ruqyahnya ini macam-macam. Curiga. Jadi yang diikutin tukang ruqyah sebenarnya. Awalnya itu saya bawa alat perekam dan rekaman itu masih ada sampai sekarang, bagaimana teriakannya. Dia ada 2 atau 3 orang temannya yang kemudian temannya kerasukan juga. Mereka berkelahi di situ. Nah,
bagaimana dia minta diantar pulangnya ke sebuah kampus karena disitulah tempatnya katanya. Diantar pulang malam itu juga menggunakan fisik tubuh orang yang dimasukinya. Masuknya itu. Nah, jadi observatif partisipan itu saya kira sangat kuat dalam sebuah riset. Iya. Tapi tentu saja nama-nama itu saya ganti. Yang saya tanya itu kan kalau observasi partisipan itu kan kita hadir di situ. Betul. Kita terlibat langsung. Terlibat Nah, ini kan terlibat kepada pada komunitas atau masyarakat atau orang yang akan yang kesurupan. Betul. Yang pertama saya tanyakan tadi, di kalau partisipan kan kita nggak tahu siapa yang akan kesurupan, di mana orang kesurupan. Gimana cara partisipannya gitu? Akhirnya itu kan insidentil. Iya. Insidentil, sebenarnya saya awalnya tidak berniat untuk menulis tentang itu, tapi karena saya ada rekamannya, kemudian saya mengalami bagaimana mengatasi itu. Itu dengan mudah teringat oleh saya. Ya. Mudah. Tapi itu bukan satu kejadian berarti, bukan satu kejadian saja atau beberapa buah kejadian berarti? Ada sebenarnya beberapa buah kejadian dengan cara yang lain. Oke. Terutama soal kerasukan itu ya. Yeah. Sebagian ada yang saya tulis, sebagian ada yang hanya untuk saya sendiri. Yeah. Tapi kalau ditanya di sini, saya bisa menceritakannya. Oke. Selain observasi partisipan, ada yang lain? Data pendukungnya adalah cerita teman tentang sebuah mall yang dia melihat kalau pagi hari dia paling cepat datang ke mall itu memeriksa tayangan CCTV. Dan dia menemukan ada makhluk yang tertangkap kamera itu. Oh. Kemudian kita kan barangkali merasa ini tidak harus cross check juga. Yeah. Saya cari berita-berita, ternyata ada berita orang kerasukan itu. Nah, automatically kita tidak melihat yang namanya hantu itu secara langsung sebagai seorang peneliti, tapi fenomena di masyarakat yang mengalami hantu itu ada. Ada ya. Tuh. Itu fenomenanya ada ya. Ya. Landasan apa untuk mau lihatnya itu ada pendekatan sendiri atau gimana nih Pak Nasrullah? Secara akademiknya nih, kalau ada karena ada pendekatan akademik. Ini soal irasional ya, soal irasional. Tentu tugas antropologi itu bagaimana melihat ini menjadi sesuatu yang rasional, membuka itu. Saya kemudian menggunakan analisa strukturalisme Levi-Strauss untuk melihat binari oposisi dalam pengalaman orang terhadap hantu itu. Oke. Tentu kita ingin tahu hasil penelitian itu sendiri apa tentang hantu di tengah keramaian kota Banjarmasin. Oke. Hasil penelitian itu saya harus mengingat lagi nih. Tapi kalau bicara analisanya, bahwa sederhananya hantu itu ada dalam kepercayaan masyarakat. Itu yang tidak bisa kita. Makanya Levi-Strauss mengatakan itu dalam bukunya Surface Mind, itu kan pemikiran primitif itu yang kita katakan primitif ternyata ada di zaman sekarang. Dan dia kemudian Gates itu mengatakan pada awalnya hantu itu ada di di daerah-daerah terpencil dan ternyata ada di perkotaan. Ini sebenarnya analisa saya lebih jauh, tapi tidak saya perdalam karena akan perlu data lebih banyak lagi. Ada persoalan ketika hantu itu berada di kota, ada persoalan ekologi sebenarnya yang ada di sekitar kita. Ternyata pohon-pohon itu kan sudah banyak ditebang, maka hantunya berpindah mencari satu tempat yang dianggapnya nyaman, dan itu akhirnya dia merebut tempat manusia ketika manusia merebut tempatnya juga. Itu penelitiannya atau keyakinan orang untuk itu akan berpindah itu atau memang seperti itu? Itu fenomena yang terjadi. Iya, tapi kita menafsirkan bagaimana mungkin hantu itu berpindah. Jadi pesannya bukan kita melihat migrasi para hantu, tapi kok narasi awal tentang hantu itu ada di daerah pedalaman, di kuburan, di hutan-hutan yang angker, kok kembali ada di kota. Sekarang mengambil urbanisasi, dia masuk ke daerah perkotaan. Ada apa di balik ini? Kalau kita analisa lebih jauh, berarti ada persoalan ekologi. Kenapa kok hantu tidak ada di hutan lagi? Kita buka aja data, berapa banyak perusahaan perkebunan sawit. Di Kalimantan Selatan itu kan ada namanya
itu tidak saya lanjutkan dalam artikel ya, tapi saya tambahkan di sini. Namanya Pulau Kadap. Kadap itu gelap. Itu pulau yang hanya orang-orang tertentu saja bisa masuk itu, bukan boleh ya, bisa masuk di situ karena dianggap. Kalau bisa berarti yang memiliki kemampuan masuk ke situ. Memiliki kemampuan masuk ke situ, karena di situ dianggap bersemayamnya para hantu. Bersemayamnya para hantu, dan kalau orang itu dekat kota Banjarmasin. Agak jauh. Agak jauh. Ya, di situ tempat hantu. Jadi orang memelihara mitos bahwa ada sebuah pulau yang hutannya lebat dan masuk ke dalam situ. Konon cahaya matahari tidak tembus. Di situ para hantu, dan karena tidak banyak yang masuk sehingga ikan itu besar di situ. Dan ekosistem hutan masih tetap terjaga berarti. Ekosistem hutan terjaga. Sampai suatu hari saya ada di sebuah hotel, nanya dengan orang perkebunan kelapa sawit, tahukah kalian tentang Pulau Kadap? Tahu Pak, katanya. Waktu itu kami masuk dan kami tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Kompas kami ini jarumnya itu tidak berfungsi, dia berputar katanya. Dan kami mencoba menghubungi teman melalui HT. Teman yang di luar sana mengatakan suara perahu, atau kami sebut kelotok itu, suara kelotok itu perahu. Ya, suara perahu kalian itu masih terdengar, tapi mereka nggak bisa keluar dan membutuhkan waktu yang lama. Sayangnya pulau itu sudah berganti dengan kabarnya perkebunan sawit. Sekarang nih. Sekarang. Berarti hantunya udah pergi juga. Bermigrasi hantunya. Baik, semuanya ini Pak Nasrullah ini kolega saya ini di Absanti, Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Indonesia. Jadi kita sering ngobrol juga di Absanti, juga dengan di AP3SI ya Pak Nasrullah. Ya. Nah, ini Pak Nasrullah. Kalau dari penjelasan tadi, tentu kita ingin penjelasan lebih lanjutnya. Tadi kan sudah Pak Nasrullah sampaikan cerita hantu, ternyata cerita tentang hantu atau keyakinan kepercayaan terhadap adanya hantu itu bertahan ternyata dari dulu sampai sekarang. Dia tidak mengikuti revolusi industri ini. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan ada masa teologis, metafisik, dan positivistik itu. Nah, kenapa itu? Kenapa itu bisa bertahan, sesuatu yang sangat klasik itu dalam dunia yang modern ini, yang dihubungkan dengan jejaring-jejaring kabel-kabel ini? Karena pertama orang memiliki rasa takut. Rasa takut, ketakutan kehilangan, dan ketakutan macam-macam itu ada bayangan dalam diri kita. Dan sebenarnya ketika kita takut itu kan kita memproduksi apa yang kita takutkan itu. Takut sama hantu. Kita kemudian memproduksi hantu itu bayangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ternyata setiap bangsa memiliki bayangan hantu yang berbeda. Jadi itu tadi, kenapa tetap saja ada? Karena kita memiliki rasa takut itu. Kalau saya kira kalau orang tidak memiliki rasa takut, dia tidak begitu banyak dihantui tentang hantu. Karena begitu kita takut, seperti yang saya sampaikan tadi, maka main kita, cara berpikir kita memproduksi, oh hantu itu nanti begini, di depan pintu ada bayangan apa. Dan sayangnya hantu Indonesia itu begitu menderita. Sendal bolong di belakangnya. Kemudian kainnya sedikit, ada hantu yang namanya suster ngesot. Kasihan nggak bisa jalan ya. Nggak bisa jalan. Kita memproduksi hantu yang terzalimi lah, seperti itu. Nah, itulah nalar kita berpikir. S3 Pak Nasrullah ini sekarang antropologi juga ya? Antropologi juga. Masih disertasinya rencana masih tentang hantu? Enggak. Artikel saya tentang hantu dan itu ribuan yang membaca. Yang baca itu ya? Iya. Bisa nanti kita minta ya, nanti kalau bagi yang ingin melihat artikel itu secara lebih detail apa yang dilakukan, bisa kita buka nanti di link artikelnya. Oke, saya harapkan juga fenomena hantu ini tidak hanya mungkin orang ketakutan, tapi kita harus melihat itu secara rasional. Karena saya ada 1-2 kali berada pada situasi di mana orang dirasuki makhluk halus dan saya diminta mengusirnya. Bisa? Ya, terusir ya. Dengan sesuatu yang rasional. Contohnya apa tuh? Bukan sesuatu yang tidak rasional. Contohnya?
suatu hari ketika saya mengajar apa namanya kita itu di keguruan itu PPL atau apa mengajar PPL calon guru di micro teaching. Micro teaching. Nah, di dalam ruangan micro teaching itu di seberangnya masih dalam ruangan berseberangan ruangan ada perempuan teriak-teriak. Dan itu dibawa oleh beberapa orang. Dan saya ingat di ruangan itu ceritanya ada hantunya penunggunya perempuan. Saya lihat ada seorang hantunya tuh lihat orang yang kerasukan. Kerasukannya. Meskipun ceritanya ada orang melihat di situ ada penunggunya, tapi saya nggak melihat dan saya nggak ingin melihat itu. Saya lihat, oh ini ada yang kerasukan. Dan satu hal yang pertama yang saya lakukan adalah menutup akses mahasiswa saya untuk tidak melihat itu. Karena apa? Kontak mata itu akan menutup aksesnya, menutup akses fisik agar tidak terjadi kontak mata antara orang yang normal dengan orang yang dirasuki itu. Saya bilang, oke, anggap saja tidak apa-apa, kita ngajar. Ngajar. Tiba-tiba ada yang ngetuk. Nas, kamu ini kan antropolog? Iya, saya bilang. Enggak mau keluar orangnya katanya. Enggak mau keluar, gimana caranya mengeluarkan ini? Udah, logika saya main. Bapak ini ajalah yang si bapak itu kebetulan dosen juga. Lanjutkan saja kegiatan bapak di ruangan itu biar saya menghadapi ini anak nih. Saya lihat ada beberapa orang temannya, tolong pegang tangannya masing-masing, 2 tangan, kakinya pegang. Saya tanya dulu, sebelum ini dia ngapain? Kata temannya, dia datang bulan, dia tidak makan. Udah, selesai. Udah, begitu itu saya taruh tangan saya di depannya, saya bisikan sesuatu. Apa tuh bisikannya, boleh dibocorin? Sebentar dulu. Saya bisikan sesuatu, udah tenang deh. Saya nggak meminta orang itu keluar, saya nggak menganggap itu ada hantu, ya tenang. Bapak yang berusaha mengusirnya dengan semangat 45 itu, kamu apain katanya? Enggak saya apa-apain, saya bilang. Jadi apa yang saya bisikan itu? Iya, apa yang dibisikan itu? Saya bilang, mau traktir makan gitu. Saya tutup matanya pakai tangan, bukan saya enggak bersentuhan. Karena saya lihat memang dia melihat ke atas dengan tatapan yang tajam itu. Saya tutup. Saya bilang, kamu tidur sajalah, nggak usah teriak-teriak. Itu aja ucapan saya, nggak ada ucapan lain. Tenang saja. Tidur aja dengan nyaman. Tidur ya. Apa logikanya untuk membisikkan kata-kata itu? Logika saya, orang ini kelaparan, dia lagi stres. Kenapa nggak ditawarin makanan? Iya kan, yang penting dia tenang dulu. Orang lapar kan nggak bisa tidur. Tapi buktinya dia kelelahan. Kelelahan karena ditakuti dengan kalimat-kalimat apa, kamu harus keluar apa. Saya nggak meminta dia keluar. Saya minta dia tidur. Terlepas hantunya masih ada atau enggak itu urusan lain. Dia tidur, saya bilang tunggu sebentar, nanti ajak dia makan. Teman-temannya udah selesai. Dan dia tidur? Tidur. Ada sesuatu yang bisa kita hadapi dengan logika. Kebetulan saya menghadapi itu dengan logika. Meskipun ada sesuatu yang tidak bisa dengan kemampuan logika kita. Tapi ada logika orang lain yang ini. Tapi bukankah Tuhan itu memberikan kita kelebihan itu logika, berpikir? Betul. Maka sesuatu yang tentunya tidak di luar berpikir, sebetulnya lebih kuat pikiran kita. Iya. Akhirnya itu kan sesuatu yang namanya kerasukan itu bisa dinalar. Jadi itu tadi, mahasiswa misalnya, ada banyak mahasiswa yang kita bawa ke satu tempat yang mereka kerasukan itu. Ada 2 hal. Pertama, kerasukan benar. Yang kedua, mereka kecapean. Kecapean, kemudian berada di tempat yang berdekatan, berhimpitan. Terjadilah sesuatu itu. Meskipun juga terkontaminasi antara pengalaman persoalan psikologis itu dengan sesuatu yang dianggap benar bahwa ada hantu itu sendiri. Ada hantu itu sendiri. Iya. Saya ada beberapa kali, pertama pernah ke satu kabupaten bawa mahasiswa ratusan, 200 mahasiswa. Saya periksa rumahnya, ini tidak baik buat mahasiswa. Kenapa tidak baik?
rumah itu kotor, tidak bersih, tidak dibersihkan sebelumnya. Saya bilang kalian pindah saja ke tempat kepala desa. Dosen-dosen lain tidak mau, karena katanya kepala desa berada di tempat yang agak sepi, takut ada apa-apa. Ya sudah, kami dengan beberapa dosen yang lain di situ, di tempat kepala desa itu. Ternyata tengah malam pintu rumah itu digedor. Ada orang kerasukan katanya. Banyak sekali ternyata. Beberapa mahasiswa itu kan mengalami saling kontak gitu. Satu teriak, yang lain ikut histeris. Saya tidak tahu apakah itu benar terjadi, tapi mereka mengalami itu dengan berbagai cerita yang menurut versi mereka masing-masing. Ada derap kaki kuda, ada apa. Kalau ini kan pengalaman sehari-hari kita nih. Iya. Kalau dosen sosiologi, dosen antropologi, pasti tiap semesternya bawa mahasiswa ke dan lapangan. mengalami hal seperti itu. Mau percaya susah. Itu terjadi. Di kita. Bahkan ada satu dosen yang dipukul mahasiswa dan giginya lepas. Ya, saya juga punya pengalaman itu di suatu tempat. Hampir seluruh mahasiswanya kayak gitu. Kerasukan itu. Dan itu harus dibawa ke masjid, dia bilang, dipanggil ustadz dan kemudian disuruh. Kita bisa mengantisipasi itu. Pertama dengan mengurangi kerumunan, ya, bukan karena COVID ini, tapi memang mereka jangan terlalu banyak berkerumun, ada sirkulasi udara, dan mereka mestinya karena terlalu happy, kadang mereka lupa bahwa mereka itu lapar. Oke. Baik, itu kita diskusi tentang hantu, dan kalau mau versi lengkapnya di mana kita baca ini, Pak Nasrullah? Ada jurnal kita di bawah ini. Berarti kita tulis di bawah nih, di mana lihat jurnalnya. Terakhir nih. Disertasinya sekarang tentang apa nih rencananya? Udah sampai tahap mana sekarang nih, Pak Nasrullah? Saya sedang menulis proposal, tapi masih berubah-berubah. Ya. Kayak hantu juga dong. Pak Eka itu kan pasti tahu tuh. Ada yang menyebutkan begini analoginya, bikin disertasi itu kita ingin bikin pengayuh. Ya. Jadinya sendok. Iya. Ada yang bilang bukan sendok, tapi jadinya korek telinga. Korek telinga terlalu kecil. Semakin dipersempit. Masih berproses. Tapi temanya bukan hantu ya? Bukan hantu. Boleh tahu nggak temanya tentang apa nih? Temanya tentang sesuatu yang klasik saja. Sesuatu yang klasik aja. Perubahan sosial di kalangan petani. Oke. Kita tunggu. Mudah-mudahan ini tidak berubah. Ya, kita tunggu disertasinya. Selamat berjuang. Ya, menyelesaikan disertasinya. Terima kasih, dan kita jangan terlalu takut dengan hantu, tapi jangan mengundang hantu itu sendiri. Dan jangan menyelesaikan disertasi itu jadi lama karena hantunya susah. Karena hantunya kadang-kadang disertasi karya ilmiah juga jarang lama selesai, kan juga ada hantu yang menakuti kita. Bernama malas. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Sama-sama Pak Eka. Kita tunggu karya-karyanya yang lain. Amin. Sehingga kita bisa tampilkan lagi di program Citasi kita di Revolt Official Channel ini. Iya, saya masih ada satu cerita tentang hantu yang Boleh. mau saya posting di blog, tapi nggak apa-apa. Oke. Boleh. Suatu hari di pengajian agama ada ibu-ibu. Nih Pak Nasrullah ini taruh sabotong Pak Nasrullah. S1 beliau itu di IAIN Antasari dulu Antasari. Sekarang. UIN Antasari. UIN Antasari sekarang di Fakultas Dakwah. Nah, silakan. Oke, kita membaca hantu dengan logika ya. Ya. Ada seorang ibu-ibu jemaah pengajian yang kemudian saya juga jadi jemaah pengajian bertanya sama Ustadz, bagaimana ada hantu di kamar mandi saya? Waktu-waktu tertentu ada air keluar. Tiba-tiba padahal tidak ada yang membukanya. Pak Ustadz itu menjawab dengan serius ya, dengan dalil-dalil agama. Tapi saya bermain logika, apakah itu benar? Meskipun waktu saya sekolah madrasah aliyah itu, di kamar kos saya di belakang itu berhubungan dengan pemilik kos, saya mendengar ada orang mencuci piring, mandi. Ternyata beberapa menit saya lihat ke situ tidak ada yang basah. Apakah ini
memang ada hantu. Ya. Sampai terjadi di rumah saya fenomena seperti itu. Pak Nasrullah ini di Banjarmasin. Banjarmasin. Beliau dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Jurusan Sosiologi Antropologi. Sosiologi Antropologi. Sangat dekat sekali dengan situasi dunia perhantuan ini. Akhirnya apa? Kadang ada suara bersiul tuh di belakang tuh. Rumah kayak digoyang-goyang tuh. Ya. Kalau kita dulu kalau tidur di musala di masjid kan sering kayak gitu. Iya. Hantu beneran atau enggak nih ya, saya pikir. Kemudian saya tiba-tiba entah kenapa saya ketemu petugas PDAM. Beliau menceritakan bahwa PDAM di sini ini pipanya itu untuk ribuan rumah, tapi rumah kita ini masih ratusan katanya. Jadi airnya deras sekali. Ya sudah, penjelasan itu cukup bagi saya untuk mengusir hantu. Ternyata ini hanya urusan tentang PDAM. PDAM, saya beli keran baru dengan isolasinya. Akhirnya hantu itu hilang. Karena apa? Tekanan air itu sangat tinggi sehingga pada jam-jam tertentu itu keran kita mungkin lama, sudah bertahun-tahun rusak. Jadi kadang-kadang airnya memang keluar sendiri. Bunyi bersiul itu dari tekanan air yang sangat tinggi, tinggi itu. Jadi kadang bunyi bersiul, kadang di belakang itu goyang-goyang. Pipanya itu saking derasnya air itu. Iya. Udah selesai hantu itu, saya usir dengan menggantikan keran itu. Dengan mengganti keran. Kan biasa kalau kita di rumah pakai PDAM itu kan ngisi baknya kan di malam hari. Malam hari. Karena airnya debitnya lebih banyak. Betul. Kita di sawah pun gitu juga masukin air itu kan kadang nggak banyak rebutan. Keran itu kan mengalami gangguan. Tiba-tiba tekanan air tinggi, ada kadang dari jauh kita mendengar seperti siulan. Hukum fisika itu bermain. Nah, kita bisa mengusir hantu ternyata dengan pemahaman hukum fisika itu. Tapi karena kemudian kepercayaan masyarakat bahwa hantu itu ada, maka segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskannya dengan rasional. Maka dia simpulkan di situ ada benaknya hantu. Melukis gambaran hantu itu. Oke. Terima kasih Pak Nasrullah. Terima kasih. Ini asik ditonton malam-malam juga nih tayangan ini peserta. Dan kita tunggu lagi cerita tentang hantu-hantu lainnya. Betul. Di blognya juga. Iya. Kemudian yang terpenting kita tunggu disertasinya. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.